Assalamualaikum, para sahabat dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa lagi ya di kanal YouTube kami Bahasa dan Kita. Sore hari ini kita akan berbincang dengan seorang dosen milenial dari Universitas Negeri Malang. Selamat sore Bu Renzi. Selamat sore Bu Evi, Laili. Oke ya, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol teman-teman dengan topik yang serupa dengan sebelumnya ya, tentang seputar penggunaan bahasa sehari-hari dan kita akan kulik secara lebih dalam pengalaman atau praktek berbahasa di keluarga Bu Renzi ini ya, dan saya yakin nanti akan ada banyak cerita yang menarik di balik itu ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Bu Renzi, bisa ceritakan sedikit saja, latar belakang keluarga? Apakah keluarga dari mana berasal? Apakah Arema asli atau? Iya, jadi keluarga saya itu bisa dibilang Arema asli, Arek Malang ya. Jadi saya lahir dan besar di Kota Malang, kemudian ayah saya itu juga lahir dan besar di Kota Malang, di daerah Jalan Jombang tepatnya ya, di ya kira-kira sepelemparan batu lah dari UM, dari kampus Universitas Negeri Malang. Kalau ibu saya itu juga kelahiran Malang, jadi lahirnya di daerah belakang belakang Kota Lama. Jadi di Jalan Ambon situ. Kemudian kalau diurut lagi ke atas itu kakek nenek saya yang dari ayah itu Malang semua. Jadi nggak pernah ada cerita itu datang dari mana gitu ya. Kalau kakek nenek dari ibu itu ada yang dari Kediri, kemudian ada yang dari Solo. Jadi dari daerah Jawa Tengah gitu. Dan masih dari daerah di mana bahasa Jawa dituturkan ya, Bu Renzi ya? Iya, betul. Ya. Nah, apakah itu tadi latar belakang keluarga, asal terutama ya, dan mungkin suku, itu juga selama ini berpengaruh terhadap penggunaan bahasa di rumah? Bagaimana Bu Renzi kalau penggunaan bahasanya itu? Iya, kalau penggunaan bahasa di keluarga saya itu sangat menggantungkan pada bahasa daerah. Jadi kami berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Kalau saya dengan keluarga saya, maksudnya ibu dan bapak, itu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa yang Malangan. Jadi bahasa Jawa yang ngoko gitu. Kadang-kadang ya ada kata-kata dalam bahasa Indonesia ya, karena kadang ngerasa kok nggak sopan gitu. Cuman seringnya sih ditabrak aja, karena emang udah dari zaman kecil itu diajak berkomunikasinya santai aja dengan bahasa Jawa. Jadi misalnya kalau ayah gitu ya nanya, bapak saya nanya, "Ren, iki ya apa?" "Ya ngono iku, Pak," gitu ya. Jadi nggak pakai tidak harus diubah levelnya menjadi Jawa yang lebih halus gitu. Kalau dengan nenek mungkin ya kakek nenek saya yang masih hidup itu nenek dari mama. Itu nenek itu pernah tinggal di Solo di awal-awal hidupnya, jadi sekitar ya mungkin umur 10 tahun gitu baru pindah ke Malang, jadi masih agak lebih halus ya bahasa Jawanya. Jadi itu saya agak ngerem, kadang-kadang nggak pakai bahasa Jawa yang terlalu ngoko, switch ke bahasa Jawa yang halus, atau kalau gagal, nah itu baru pakai bahasa Indonesia gitu. Menarik ya, menarik. Artinya di beberapa, pada umumnya di Japanese speaking society itu kan mungkin berbeda dengan pengalaman yang Bu Renzi ceritakan tadi gitu ya. Ketika berbicara, contohnya saya misalnya dari Blitar itu kalau ngobrol dengan ayah atau ibu itu sudah otomatis kita switch. Dan itu memang dari kecil. Dari kecil tuh artinya kita melihat lingkungan memang udah terbentuk seperti itu. Dan Switch ke bahasa Jawa yang yang kromo gitu. ya, paling tidak Madyo yang tengah-tengah itu ya. Paling tidak, tapi tidak pernah ngoko gitu ya. Tapi menariknya yang tadi saya dengar dari Bu Renzi itu berterima saja gitu kan di keluarganya Bu Renzi kan, artinya ayah juga tidak merasa kemudian, waduh kok pakai bahasa, kan enggak karena itu. Enggak. Nah yang menarik adalah dari mana kira-kira Bu Renzi itu belajar yang halus tadi? Karena kan ke nenek kalau tidak salah tadi cerita kadang pakai gitu kan, agak halus atau ngerem untuk tidak fully ngoko gitu atau tidak sepenuhnya ngoko.
Nah itu kira-kira dapatnya dari mana Bu Renzi untuk belajar yang agak halus tadi? Apakah dari keluarga juga atau dari sekolah? Ya, kalau yang agak halus itu sih lebih awal itu didapat dari keluarga kakek nenek yang dari mama itu tadi. Kakek saya itu dari Kediri, kemudian nenek itu dari Solo. Nah, mereka itu bahasa Jawanya tentu saja lebih halus daripada bahasa Jawa orang Malang. Nah, kadang saya juga sempat mendengar mereka ini ya, membicarakan bahasa Jawanya orang Malang. Duh, orang Malang nih kok kayak gitu ya ngomongnya. Kayak bapakmu itu loh. Jadi membicarakan ayah saya yang orang Malang asli itu. Jadi kakek saya tuh suka nggak srek mendengar bahasa Jawa yang digunakan oleh papa saya. Terus ya, saya diajari dikit-dikit. Kalau makan ya sama orang tua ya jangan mangan gitu ya. Terus dikasih tahu apa yang lebih cocok apa. Cuman ya kadang kebalik ya, masih kebalik-kebalik namanya orang Malang. Jadi antara yang Madyo sama yang Kromo tuh kadang-kadang suka tertukar. Jadi ngiranya tuh sudah Kromo padahal masih pakai Madyo kayak gitu. Tapi ya itu cuman kata-kata yang sehari-hari aja yang diajarkan oleh kakek saya. Kemudian kalau masih membuka acara itu kakek dulu suka pakai bahasa Jawa yang halus gitu. Jadi sering mendengar. Terus di sekolah juga diajari. Tapi itu tantangan tersendiri ya buat anak-anak Malang. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu kayaknya berbeda banget dengan yang kita praktekkan sehari-hari. Jadi ya itu kayak harus les gitu ya ke kakek. Jadi ngerjakan PR biasanya suka telepon yangkong. Terus saya juga masih ingat itu ngomongnya juga masih yangkong iki apa jawabannya gitu. Jadi nggak mempraktekkan apa yang Yang seharusnya diajarkan kan? pakai gitu. Jadi pertanyaannya juga ya komunikasi juga masih pakai ngoko Oke, gitu. ya menarik menarik. Ya, nah itu tadi dari latar belakang keluarga. Nah sekarang tentang mobilitas gitu, apakah selama ini mungkin bisa diceritakan sedikit mobilitas keluarga dan mungkin Bu Renzi sendiri. Jadi keluarganya seperti apa sih mobilitasnya? Apakah juga pernah keluar kota? Artinya tinggal di luar Jawa begitu ya? Dan juga Bu Renzi sendiri sebagai individu setelah sekolah, bagaimana? Apakah juga mobile begitu? Kalau mobilitas keluarga itu kami tidak pernah tinggal di luar Malang ya. Jadi kalau di Indonesia itu di Malang terus. Jadi orang tua saya, mama, papa itu selalu tinggal di Malang. Kemudian kakek nenek sebelum pindah dari Kediri dan Solo itu juga tinggalnya di Malang. Jadi di Malang-Malang aja. Cuman saya pernah kuliah ke beberapa tempat di luar negeri. Saya pernah ke Singapura, kemudian ke Amerika, dan ke Belanda. Kalau ibu itu pernah ke Inggris dan Australia gitu. Tapi itu hanya ya beberapa tahun aja, kemudian kembali lagi menetap ke Kota Malang. Baik baik, ya. Sehingga tidak pernah ya yang tinggal lama begitu ya, sehingga, bahasa Jawa tadi itu, menjadi terkikis begitu. Ya, paling lama sih di Belanda itu 5 tahun, tapi di sana juga saya tetap berkomunikasi dengan bahasa Jawa karena sama suami. Nah, suami saya orang Malang juga, jadi ngomongnya kalau di rumah juga pakai bahasa Jawa. Iya iya, betul. Iya. Jadi tetap, menggunakan itu. Bu Renzi sekarang terkait penggunaan ya masih, mirip sih dengan tadi pertanyaan saya sebelumnya ya, penggunaan bahasa di, keluarga Bu Renzi sendiri sedikit banyak saya sudah dapat gambaran gitu ya. Nah, ke depannya bagaimana, Bu Renzi melihat, ya pasti nanti akan punya putra-putri begitu. Apakah juga akan menganut, madhab artinya akan, "Okelah saya nyaman, saya orang Malang pakai bahasa dengan keluarga pakai bahasa Jawa, mostly ya walaupun ada bahasa Indonesia sedikit." Apakah nanti dengan putra-putri itu juga akan memilih situasi yang sama seperti ini, atau Bu Renzi punya pikiran lain nih, "Waduh kayaknya boleh mencoba bahasa apa," gitu misalnya, seperti apa? Kalau melihat trennya ya sepertinya akan tetap seperti ini karena ya saat ini saya belum punya anak, tapi saya punya ponakan kecil gitu. Dia sekarang umur 4 tahun. Nah itu keponakan ini sangat sering menghabiskan waktu dengan
nenek kakeknya, yaitu mama dan papa saya yang Ya. sama-sama orang Malang itu. Dan awal-awalnya kita berusaha pakai bahasa Indonesia gitu ya, karena kalau bergaul misalnya nanti kita mikirnya dia kalau masuk TK atau masuk sekolah itu kan anak-anak biasanya pakai bahasa Indonesia gitu ya, biar dia bisa bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia bagus, apalagi dia sering nonton YouTube, nonton TV gitu ya. Tapi begitu dia ngomong dengan kakek neneknya itu apa ya? Dan sering mendengar kita ngobrol juga kan, jadi dia sangat medok sekali gitu, bahasa Indonesianya tuh medok Jawa, dan dia punya banyak sekali perbendaharaan kata Jawa gitu. Kadang-kadang kita kaget, loh kok dia jawab kita dengan bahasa Jawa ya, maksudnya misalnya dia diajak ngomong, kamu udah makan belum? Terus dia jawabnya, wes wes gitu. Jadi apa ya? Padahal kita ngerasanya ngajari dia bahasa Indonesia gitu. Kenapa? Ya, bahkan logatnya tadi loh, artinya mungkin intonasinya pun sampai menguasai ya, intonasi bawah. Iya, menguasai. Itu kan kayak sangat orang maunya ada sedikit stressing di situ ya, bahwa Iya, jadi kita kayak kaget, maksudnya loh, anak ini kok udah bisa bahasa Jawa gitu ya, padahal kayaknya kita ngajarin dia, selalu berusaha ngomong sama dia dalam bahasa Indonesia. Ternyata nggak sadar ya, karena kita mengekspos dia itu ke bahasa Jawa itu lebih apa ya, lebih sering gitu daripada dia mendengar kita ngomong bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ya kayaknya sih generasi ke depan, maksudnya anak-anak saya nanti akan sama seperti keponakan saya ini gitu, bahasa Jawanya lebih Jawa Malangan gitu yang dia pakai. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang ponakan tadi juga menarik. Padahal ya tadi ya TV yang dia tonton atau mungkin YouTube yang dia akses begitu, bisa dibilang mungkin bahasa Jawa lebih sedikit sih ya kalau kita lihat trennya ya. Artinya stasiun TV yang berbahasa Jawa full gitu kan tidak banyak. Kemudian YouTube apalagi. Nah, berarti bisakah kemudian kita simpulkan dia justru banyaknya itu adalah dari tuturan-tuturan keluarganya tadi ya, seperti Bu Renzi, tantenya, kemudian mungkin bapak ibunya ya. Apakah bapak ibunya juga bahasa Jawa? Artinya dalam komunikasi sehari-hari? Iya, pakai bahasa Jawa juga. Iya. Nah, Jadi ya di situ saya sadar mungkin apa ya, memang exposure terhadap bahasa yang dipakai di keluarga itu sangat ini ya, sangat kuat sekali gitu. Jadi kita ngerasanya sih setiap kali ngomong sama dia itu sudah pakai bahasa Indonesia gitu, karena itu mungkin lebih berterima ya di masyarakat. Maksudnya di sekolah nanti gitu, kalau dia masuk sekolah. Ternyata yang dia lebih apa ya, lebih mancep tuh kayaknya bahasa Jawanya. Dan ini apa namanya, kira-kira ketika dia umur 3 tahunan gitu ya, kita tuh bisa ngelihat setiap kali kita ngomong bahasa Jawa yang agak aneh, itu dia akan langsung kayak excited gitu, terus itu artinya apa gitu, bahasa Indonesianya apa. Nah, jadi apa ya, kayak dia bisa mengenali bahwa itu bukan bahasa Indonesia dan dia belum pernah tahu gitu, dan dia harus tahu karena dia mau pakai itu yang dipakai oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya gitu. Wah, menarik sekali ya ini ya. Artinya di satu sisi kita juga melihat kan anak-anak sekarang gitu kan banyak terekspos pada YouTube dan di YouTube mungkin sumbernya bisa kita prediksikan tuh 80% bahasa asing misalnya. Tapi untuk ponaan tadi ya dia punya ketertarikan nampaknya lebih ini. Atau bisa jadi bisakah kita bilang ini Bu Renzi, mungkinkah dia kemudian membuat asumsi begini, bahwa kenapa dia lebih tertarik pada bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu lekat sama keluarganya. Artinya dia ada kecintaan di situ, artinya ada kasih sayang namanya keluarga ya, ada rumah dalam tanda kutip di dalam bahasa itu maksud saya. Karena dia banyak mendengar itu nenek kakeknya, kemudian mungkin ayah ibunya dan tante dan omnya itu menggunakan bahasa itu, dan dia mencintai keluarganya sehingga dia secara tidak langsung ya lebih dekat ya sama bahasa itu ya. Bisakah seperti itu atau ya ini kita membuat hipotesa sih, artinya iya.
Ya, itu kayaknya hipotesa yang menarik sekali ya, Bu Evilaili. Jadi kayak apa ya, dia itu mengkaitkan bahasa Jawa itu dengan keluarga, Mhm. terutama dengan nenek kakeknya ya, karena dia sangat sering sekali menghabiskan waktu dengan nenek kakeknya. Dan kakeknya itu kebetulan ya, papa saya itu jenis orang Jawa yang sangat jarang pakai bahasa Indonesia. Jadi Wow. kadang-kadang itu tidak bisa membedakan ini ngomong bahasa Indonesia atau ngomong bahasa Jawa gitu. Sering dulu pernah ketemu sama orang dari luar Indonesia, orang Singapura gitu. Kalau orang Singapura kan dia Melayu ya, masih bisa bahasa Indonesia. Nah, papa saya tuh ngomongnya bahasa Jawa karena dia nggak tahu apa yang dia pakai itu adalah bahasa Jawa. Dia ngerasanya ngomong bahasa Melayu gitu loh. Pak itu bahasa Jawa itu nggak ngerti orang Singapurnya gitu ya. Menarik Jadi gitu ya. iya, jadi sosok apa si kakek ini yang sangat sering menghabiskan waktu dengan cucunya itu membuat cucunya merasa bahwa oh ini adalah bahasa yang dipakai oleh keluarga dekat saya gitu. Jadi ya bisa jadi itu hipotesa yang disampaikan oleh Bu Leli itu betul Ya. ya. Jadi Karena Bu Ensi, ketertarikannya dia karena sayang dengan keluarga. ya betul. Karena ini juga terjadi pada anak saya. Ya, tapi untuk hal yang sedikit berbeda. Jadi ketika saya mungkin udah cerita juga, ketika saya melihat dulu anak saya tuh juga suka bahasa Inggris. Ya namanya anak-anak lah, Hmm. typically mereka akan suka video-video begitu kan. Mm-mm. Namun saya melihat dia semacam benci dan menjaga jarak dengan bahasa Inggris, diajari bahasa Inggris nggak mau, atau misalnya kita ngomong bahasa Inggris dia menunjukkan behavior atau yang nggak suka gitu, kayak sampai pernah bilang aku nggak suka bunda itu ngomong dalam bahasa itu pernah sampai itu ketika ketika saya berangkat untuk studi ke Singapura dan waktu itu Hmm. dia tahu kalau di sana itu pakai bahasa Inggris begitu karena kan kadang kalau saya pulang ke rumah bersama dia saya terima telepon dari teman saya di Singapura itu kan pakai bahasa Inggris gitu kan jadi dia punya persepsi ibu saya itu dihempas maksudnya saya terpisah dari ibu saya dan ibu saya itu pergi ke sebuah negara di mana di sana memakai bahasa Inggris maka aku ikut membenci dia membenci situasinya Hmm. tapi Iya, lantas iya. benci efeknya adalah dia membenci bahasa yang digunakan dalam Mm-mm. situasi itu. Ini mirip dengan Iya. ponakan dalam dalam konteks yang berbeda ya. Iya, jadi ada keterkaitan antara apa ya, unsur emosional dengan bahasa itu sendiri gitu. Mempengaruhi apa ya, mungkin motivasi Iya betul. motivasi dia eh, Nah, akhirnya menggunakan bahasa itu. betul. Akhirnya sampai sekarang sejak saat itu saya nggak pernah mengekspos dia ke dalam bahasa asing karena nampaknya dia benci gitu. Aslinya dia benci, asli dia benci saya pergi gitu. Tapi oke lah dia itu cara anak-anak untuk mengekspresikan Mm-mm. perasaannya gitu. Tapi uniknya kok itu berpengaruh banget ya sampean ke pemerolehan bahasa. Nah, Bu Renzi terakhir Mm-mm. pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri nih seru banget nih sebenarnya ngobrol sama Bu Renzi nih ya. Jadi bagaimana Bu Renzi mempersepsikan setelah itu tadi ada pengalaman hidup dalam keluarga, kemudian terkait dengan penggunaan bahasa, kemudian melihat ponakan juga ya proses perkembangan bahasanya seperti itu. Eh, Menurut Bu Renzi, ini kalau ada pertanyaan, penting nggak sih anak-anak kita itu untuk mempelajari dan kalau mempelajari tidak perlu ditanyakan, mereka di sekolah belajar gitu ya bahasa daerah. Tapi menggunakan di keluarga itu menurut Bu Renzi pribadi, ya ini pendapat pribadi, itu tetap penting nggak sih? Gitu. Iya, kalau menurut saya sih penggunaan bahasa daerah di rumah, di keluarga itu sangat penting sekali karena untuk bahasa-bahasa lain itu nanti sudah ada channelnya tersendiri, kayak misalnya bahasa Indonesia itu sudah punya tempat sebagai medium of instruction ya. Jadi kalau di kelas nanti kan pasti gurunya akan ngajar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian mereka harus melakukan presentasi, kemudian mungkin ngobrol dengan teman-temannya, dengan gurunya, ngomong dengan gurunya itu bahasa Indonesia. Jadi sudah ada tempatnya, sudah ada statusnya. Kemudian nanti kalau bahasa asing seperti bahasa Inggris atau misalnya bahasa Arab, nah itu sudah ada tempatnya juga. Bahasa Inggris misalnya ketika mereka nonton film, kemudian mereka harus berkomunikasi dengan dunia internasional, itu sudah ada apa ya tempatnya sendiri gitu. Sementara bahasa daerah di mana gitu ya kalau tidak di rumah.
gitu. Jadi ya, Ya. ya mungkin sih saya tahu ada teman-teman yang merasa gengsi gitu ya, ngapain sih kok masih pakai bahasa Jawa di rumah gitu kan, nanti anaknya jadi medok, kemudian nggak keren dan lain sebagainya. Tapi ya nggak ada lagi gitu tempat untuk mengenalkan bahasa Jawa terhadap anak-anak itu kalau tidak dimulai dari rumah. Itu sih kalau menurut saya. Wah, ini sangat insight yang buat saya penting banget gitu ya, Bu Ranzi. Boleh pertanyaan terakhir? Dari tadi pertanyaan terus. Boleh, silakan. Tapi kemudian saya lupa pertanyaannya apa. Enggak. Jadi ini mungkin pertanyaan klimaks. Menurut Bu Renzi, penggunaan bahasa daerah itu apakah berkaitan erat dengan identitas suku itu? Artinya, misalnya ketika Bu Renzi menggunakan bahasa Jawa dan ingin terus menggunakan bahasa Jawa, itu apakah karena satu ya motivasinya karena aku orang Jawa, maka aku harus pakai bahasa Jawa? Atau sebetulnya enggak juga dalam arti, aku tetap orang Jawa kok walaupun aku tidak berbahasa Jawa. Ini kalau perspektifnya Bu Renzi sebelum kita akhiri bagaimana? Itu pertanyaan yang sangat sulit ya. Iya. Jadi apa ya? Ya memang bahasa itu salah satu unsur paling penting ketika kita bicara identitas suku. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa rasa identitas kesukuan seseorang itu akan terasa lebih kuat kalau misalnya dia bisa menggunakan bahasa itu. Nah, kalau dia tidak bisa menggunakan bahasa itu, apa gitu yang bisa menunjukkan identitas kesukuannya. Jadi ya kalau saya ditanya sih, bahasa adalah unsur yang sangat penting sekali untuk menunjukkan identitas belonging gitu ya, rasa memiliki yang terhadap sebuah suku atau mungkin sebuah kelompok gitu. Tapi itu bukan satu-satunya. Jadi ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa belonging itu. Karena kan tidak semuanya itu beruntung ya. Maksudnya misalnya seseorang itu suku Jawa, tapi dia lahir di tempat yang jauh gitu ya dari tanah Jawa, kemudian dia harus bertahan di tempat itu dengan menguasai bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Jawanya tidak terlalu bagus, tapi dia tetap punya rasa belonging yang dia tunjukkan dengan hal-hal yang lain. Kayak misalnya mungkin saya sering ketemu banyak orang Jawa yang berasal dari Suriname, jadi Jawa Suriname gitu. Bahasa Jawanya itu campur-campur dengan bahasa Seranan Tongo, kemudian bahasa Belanda gitu ya. Jadi bukan bahasa Jawa yang murni. Dan beberapa ada yang malah sudah generasi ke 5 atau ke 6 gitu. Jadi bahasa Jawa yang mereka tahu itu sudah sangat jauh berbeda dan hanya sepotong-sepotong aja yang mereka tahu. Tapi mereka tetap merasa sebagai orang Jawa dan itu mereka tunjukkan dengan tradisi selamatan. Jadi mereka masaknya itu masih masakan Jawa, kemudian kumpul-kumpul ala orang Jawa gitu. Terus selamatan kayak bikin tumpeng atau nasi rames atau bikin bubur kayak gitu ya. Jadi mereka punya cara lain untuk menunjukkan belonging mereka. Wow, terima kasih. Ini kita andaikan ingin sih saya lanjut terus ya ngobrol ya, tapi ya karena keterbatasan waktu, nanti lain kali kita akan ngobrol lagi ya Bu Renzi ya, masih terkait topik yang serupa. Tapi dari apa yang Bu Renzi sampaikan dan ceritakan, saya pribadi belajar banyak ya dari pengalaman, kemudian juga membandingkan dengan milik saya, pengalaman saya pribadi dan lain sebagainya ya. Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Renzi yang terakhir tadi, bahasa daerah merupakan salah satu penanda identitas, tapi memang bukan satu-satunya gitu ya. Ada memang situasi tertentu yang membuat ini, mungkin contoh lain perkawinan antar suku itu kan juga memaksa orang untuk tidak bisa memilih salah satu bahasa daerahnya.
Oke, thank you so much Bu Renzi, kita berjumpa lagi di Sama-sama, lain waktu. terima kasih. Teman-teman dan para sahabat, semoga, apa namanya, obrolan sore hari ini sore waktu ini, bisa memberikan sedikit informasi atau memberikan, apa ya, ini adalah satu perspektif, eee tentang penggunaan bahasa daerah dan dalam keseharian gitu. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Oke, selamat sore semua.